Jadi yang gue lihat waktu itu ada sosok pocong lagi berdiri di depan pintu. Waduh, kayaknya gue halu nih gara-gara ngantuk. Pas lagi nenangin diri kayak gitu, tiba-tiba sosok ini miringin badannya ngintip ke dalam jendela. Oke, kalian pasti udah gak asing sama yang namanya tetangga kan? Kadang ada yang baik, terus yang nyebelin juga ada. Dan kali ini gue bakal ceritain pengalaman dari orang yang namanya Didin. Dimana dia ini mempunyai tetangga yang super nyebelin. Tapi gak disangka tetangganya itu bukan manusia. Jadi langsung aja ke ceritanya, yaitu tentang tetangga gaib. Pengalaman gue sebenarnya sebab seputar pekerjaan yang ngeharusin tinggal di daerah setempat. Ya meskipun gak lama, cuman 1 bulan aja di situ. Karena kerjaan tuh cuman ngontrol pendistribusian hasil panen aja. Pengalaman ini kejadiannya di perkampungan yang gak jauh dari tempat lahan perkebunan, di mana gue kerja selama 1 bulan di situ. Jadi di lokasi ini ada salah satu bawahan dari bos buat nyediain tempat tinggal gue selama 1 bulan di daerah ini. Sebut aja namanya Hendra. Dia juga sebenarnya bukan asli penduduk lokal, makanya dia nggak tahu menau soal asal-usul rumah yang dikontrakin itu. Singkat waktu gue berangkat ke sana, kalau nggak salah mungkin hari Jumat. Dan setibanya di tempat, si Hendra ini udah standby nungguin kedatangan gue. Soalnya jam segitu katanya nggak ada ojek buat masuk ke perkampungan sana. Waktu itu tiba sekitar jam 9. Kalau di daerah yang padat penduduk mungkin jam segitu masih rame. Tapi di tempat gue turun, udah lumayan sepi, padahal itu tempat semacam kayak terminal bus. Di perjalanan menuju ke perkampungan, ternyata lumayan gelap. Enggak kayak tempat tadi gue turun. Bahkan jarang-jarang lihat lampu jalan di pinggir. Si Hendra ini tiba-tiba tanya, "Gimana pak, tadi di jalan, macet enggak?" "Oh iya mas, kadang-kadang macet. Makanya nyampe jam segini. Maaf banget nih jadinya ngejemput udah larut banget." Nggak apa-apa pak. Lagian di kebun juga saya jam segini belum tidur. Tidur-tidur paling jam 1:30. Lah kan besoknya kerja mas. Emang gak capek ya kurang tidur? Oh kalau itu mah iya pak. Jangan ditanya. Cuman pas siang saya tidur buat ngegantiin tidur malam. Toh malam juga saya tidur beberapa jam. Subuhnya saya bangun. Selama di perjalanan untungnya Mas Hendra ini ngajak ngobrol. Jadi gue nggak ngerasa takut. Serius, itu jalan udah kayak tempat uji nyali. Cahaya lampu cuman dari motor aja. Di kiri dan di kanan kadang ada pohon bambu, yang menurut gue itu pohon serem banget. Terus kadang kita tuh ngelewatin pemakaman umum. Wah gila sih, pas gue tahu ada pemakaman di jalan itu, jantung tuh deg-degan parah. Soalnya kan penglihatan bakal fokus ke arah depan, karena emang kena cahaya motor. Pas dari kejauhan udah sadar kalau yang di depan itu pemakaman umum. Tapi untungnya pas waktu itu nggak lihat apa-apa. Cuman pas udah ngelewatin pemakaman itu, gue salpok sama cewek yang lagi jalan kaki di pinggir jalan sendirian.
Waktu itu gue liatin nih cewek, kayaknya normal, cewek biasa. Bukan makhluk tak kasat mata. Ya yang aneh itu kok berani banget jalan sendirian di tempat kayak gitu. Udah mas serem lagi. Gue aja sebagai cowok ngerasa merinding duduk di belakang. Apalagi kalau jalan kaki sendirian. Perjalanan itu kurang lebih 7 meteran dari tempat gue turun tadi sampai kontrakan itu. Mungkin adalah beberapa menit setelah ngeliat cewek yang tadi. Dan yang gue takutin beneran kejadian. Dari kejauhan udah kelihatan banget kalau yang lagi gue lihat di depan itu bukan orang. Sosok ini duduk di pohon bambu. Waktu itu nggak mungkin kan mikir negatif. Justru gue berpikir positif. Kalau yang lagi duduk di situ tuh kuntilanak. Sumpah deg-degan banget pas lewat tepat di bawahnya sosok itu. Pikiran kemana-mana. Dalam bayangan ketakutan gue, takutnya sosok ini tiba-tiba ngejatohin diri dari atas. Kalau itu beneran kejadian, wah bisa-bisa pingsan di tempat. Tapi untungnya aman. Kayaknya nih sosok emang nggak caper ke orang. Akhirnya setelah lama ngelewatin jalan yang mencekam itu, kita berdua nyampe di depan rumah yang nantinya rumah ini jadi tempat yang gak bakal pernah gue lupain gara-gara pengalaman horor itu. Rumahnya ini kayak rumah kecil biasa, tapi nyatu sama rumah yang ada di sebelahnya. Modelnya kayak perumahan, bangunannya dempetan jadi nyatu. Cuma ya rumahnya ada dua, rumah itu sama rumah tetangga. Nah pas udah masuk, sekalian masukin motor. Abis itu si Mas Hendra ini beli kopi ke warung yang gak jauh dari rumah. Pas awal-awal sebenarnya kejanggalan udah ada. Cuman gue nganggap hal itu biasa-biasa aja. Jadi sebelum dia balik dari beli kopi, kan tembok kiri rumah ini tuh nyatu sama rumah di sebelahnya. Tiba-tiba ada suara hentakan di tembok. Ya mungkin kayak dipukul, tapi kenceng. Kayak ngehantamin benda keras. Ritmenya juga pelan. Kalau nggak salah suaranya sampai 4 kali. Waktu itu gue nggak berpikir negatif. Mungkin emang tetangga sebelah itu lagi makuin dinding di jam segitu. Dan nggak tahu kalau rumah sebelahnya udah gue isi. Abis suara keempat itu tiba-tiba Mas Hendra datang. Aduh maaf ya nunggu lama. Tadi yang punya warung kayaknya udah tidur. Jadinya lama. Oh gak apa-apa mas, santai aja. Kita berdua ngobrol soal perkebunan sama pengalaman dia selama tinggal di kampung itu. Terus sambil ngebahas itu gue ngomongin soal jalan yang tadi. Wah gila mas, jalan yang tadi gelap banget. Emang gak ada yang inisiatif gitu buat pasang beberapa lampu jalan? Padahal lumayan jauh loh. Tapi lampunya cuman ada 2. Bahaya banget. Enggak tahu lah pak. Saya juga bukan asli orang sini. Apalagi kebanyakan diem di perkebunan. Saya mana tahu urusan kampung ini. Mungkin udah biasa kali ya buat masyarakat sini mah tuh jalan.
Buat saya sih ngeri kalau jalan di situ sendirian. Mana ada Pak yang berani lewat situ sendirian, apalagi jalan kaki. Tapi pas tadi ada cewek loh di pinggir jalan sendirian. Hah? Serius? Nggak mungkin lah kayaknya. Apalagi jam segini, mana ada cewek jalan sendirian di tempat kayak gitu. Iya kali ya. Kayaknya saya salah lihat tadi. Waktu itu akhirnya gue tahu yang tadi bukan orang. Karena emang bukan salah lihat juga. Soalnya gue liatin sosok cewek itu lumayan lama. Bukan sekilas. Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Tapi, Bapak lihat nggak cewek yang duduk di atas pohon bambu tadi pas habis lewat makam? Nah itu, saya lihat juga. Kalau cewek itu mah sering ada di situ. Udah nggak aneh buat saya mah. Masa? Emang jalan tadi seangker itu ya? Nggak tahu juga sih Pak. Selama saya bolak-balik di jalan yang tadi, cuman cewek yang di pohon itu yang sering saya lihat. Tapi nggak semua orang bisa lihat juga. Wah, gila. Untung cuman sebulan aja saya di sini. Ya nggak apa-apa lah, orang saya juga belum pernah selama lewat situ digangguin. Cuman dikasih lihat doang paling. Buset, ringan banget ngomongnya, pikir gue tuh. Jujur ya, gue sendiri dari kecil penakut banget sama hal yang gituan. Kalau ada ngelihat hal ganja sedikit aja, udah langsung parno sendiri. Terus kita berdua tidur di ruang tengah malam itu. Besoknya jam 8-an berangkat bareng ke perkebunan buat ngeliat sayur-sayuran yang bakalan dipanen. Habis ngecek semua itu, terus gue lanjut ke saungnya Mas Hendra buat istirahat. Ternyata di dalamnya enak banget. Pantes aja dijadiin tempat tinggal sekalian jaga kebun. Singkat waktu, 3 hari udah kelewat. Pas malam itu benar-benar sepi banget. Kalau nggak salah jam 10-an, karena gue udah tidur nontonlah film di laptop. Lagi asik-asiknya, padahal tiba-tiba suara kemarin tuh ada lagi. Dalam hati tuh, giliran mau tidur malah berisik lagi. Kirain sih cuman bakal malam itu doang berisiknya. Tapi parahnya, nyampe malam ke-7 tuh suara masih ada. Dan sama, mulainya pas jam 10-an. Karena udah gak tahan sama kelakuan tetangga sebelah, yang kelakuannya super nyebelin. Orang lain waktunya tidur, ini malah berisik. Gue cobalah siangnya, sebelum pergi ke perkebunan, buat minta tolong ke tetangga. Kalau malam jangan terlalu berisik. Tapi pas gue cek, itu nggak ada orang di rumahnya. Di situ gue masih berpikir positif. Mungkin yang tinggal di situ lagi keluar. Ya udahlah, gue coba besoknya aja. Tapi tetap aja pas malam masih ada suara berisik. Malah gue tuh heran. Emang lagi ngerjain apa sih sampai berisik gitu? Apa emang kerjaan dia aktivitasnya dibawa ke rumah? Tapi kok ini orang disamperin siangnya nggak ada? Akhirnya gue berpikir kalau tetangga sebelah ini kerjanya malam, siangnya dipakai tidur. Tapi ya heran aja masa kerjaan dia alatnya ditempelin ke tembok. Pikir gue emang lagi ngerjain apa sih? Hari ke-16 si Mas Hendra nginep lagi. Otomatis gue nanyain kan soal tetangga sebelah.
Mas, yang di sebelah siapa sih? Tiap malam berisik. Ganggu banget pas mau tidur. Nggak tahu, saya taunya rumah ini kosong. Soalnya di depan ada iklan rumah dijual atau disewakan. Jadi ya saya sewa aja buat tinggal bapak di sini selama sebulan. Sumpah mas, berisik banget. Padahal siangnya udah saya samperin buat minta jangan terlalu berisik pas malam. Tapi orangnya nggak keluar. Ya udah, nanti kalau berisik kita coba samperin lagi bareng saya. Anehnya pas si Mas Hendra nginep, nggak ada suara sama sekali. Heran gue sumpah sama nih tetangga. Pikir gue ya mungkin lagi nggak kerja nih orang, makanya nggak berisik. Tapi besokannya ada lagi nih suara. Di rumah tuh gue udah frontal ngomong kasar segala macem. Buset deh, nih orang nyebelin banget. Karena udah nggak tahan malam itu, gue samperin kan ke rumahnya. Terus ketok-ketok pintu depan sambil bilang permisi. Nggak lama ada orang nongol bukain gorden di balik jendela. Tapi mungkin karena ruangan tengah di dalam tuh lampunya nggak dinyalain, orang yang nongol ini nggak jelas rupanya. Kayak gimana? Intinya mirip bapak-bapak lah. Dan yang nyebelin, nih orang bukannya bukain pintu buat ngobrol sama gue, ini malah nutup gordennya lagi, seakan acuh. Akhirnya balik lagi, nggak jadi ngobrol sama tuh orang. Tapi pas waktu itu suaranya nggak ada. Ya mungkin bapak-bapak tadi ngerti kenapa gue samperin dia. Makanya dia berhenti bikin gaduh. Besokannya ada lagi. Waktu itu kesabaran gue udah habis. Gue pukul sekencang-kencangnya beberapa kali tuh tembok sambil teriak kasar. Tiba-tiba suaranya berhenti kan. Akhirnya gue bisa tidur juga, pikir tuh. Padahal yang bakal terjadi selanjutnya bikin gue ketakutan setengah mati. Pas udah bener-bener mau tidur, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Kirain Mas Hendra yang datang mau nginep di rumah. Gue buka gorden, lihat lewat jendela. Kaget banget sumpah. Kok bisa ada yang kayak gini ke rumah? Jadi yang gue lihat waktu itu ada sosok pocong lagi berdiri di depan pintu. Waduh, kayaknya gue halu nih gara-gara ngantuk. Pas lagi nenangin diri kayak gitu, tiba-tiba sosok ini miringin badannya ngintip ke dalam jendela. Seketika itu gue pingsan, gak inget apa-apa. Besokannya pas agak siangan, gue kebangun. Karena langsung keinget sama kejadian yang semalam, buru-burulah keluar nyamperin ke si Mas Hendra. Dan pas udah nyampe di sana, langsung cerita kejadian yang semalam. Akhirnya gue nyimpulin kalau yang semalam datang dari rumah yang di sebelah kontrakan gue. Terus pas waktu itu langsung minta tolong ke Mas Hendra buat antar ke rumah yang ada di sebelah. Ya buat mastiin dugaan gue bener atau enggak. Dan pas udah nyampe di depan rumah, kita coba ketuk pintunya. Tapi nggak ada yang keluar sama sekali. Udah berkali-kali, malah kesannya bukan ngetuk lagi, tapi lebih ke ngegedor pintu. Gue cobalah intip lewat jendela yang dari luar kelihatannya gelap. Soalnya tuh jendela kelihatan gordennya udah disingkapin. Pas gue lihat dalamnya, itu kotor banget, kayak nggak ada yang ngisi ataupun ngebersihin rumah itu. Di saat lihat-lihat sekitar isi rumah itu,
Gue sekilas ngeliat ada yang aneh deket pojokan yang sumber suara itu berasal. Dan gue coba buat jeli lihat di pojokan itu apa. Akhirnya gue tersadar kalau yang lagi ada di pojokan itu sosok yang semalam. Pas banget arah pandangannya lurus, tepat ngeliat ke arah mata gue. Mas, udah kita pergi aja yuk. Ada yang mau saya ceritain. Nah pas di saung, langsung ceritain yang di dalam rumah itu ada apa. Karena udah kayak gitu, gue kan jadinya takut buat tinggal di rumah sendirian. Yang tetangganya sosok kayak gituan. Ujung-ujungnya gue mutusin buat tinggal bareng di saung Mas Hendra. Tentunya sampai selesai kerjaan gue di tempat itu. Dan hal ini jadi pembelajaran buat gue. Kalau mau beli rumah, harus jelas tetangganya kayak gimana. Baik atau enggak, orang atau bukan. Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sekian cerita kali ini. Thanks for watching. Bye.